Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah masa yang sukar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 dan di dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang sering dibicarakan ketika seseorang sedang menjelaskan tentang akhir zaman biasanya adalah tentang masa yang sukar, dan setiap orang ketika mendengar tentang masa yang sukar, yang timbul dalam hatinya, dalam pemikirannya adalah adanya gempa bumi, adanya banjir, peperangan, bencana-bencana alam, dan segala sesuatu yang menggambarkan betapa sulitnya hidup manusia karena bencana-bencana dan malapetaka yang terjadi. Tetapi tahukah saudara bahwa masa yang sukar yang dimaksud tidak selamanya keadaan seperti itu yang terjadi? Karena Alkitab berkata ada saatnya manusia mengalami masa yang sukar. Bukan karena gempa bumi, bukan karena kelaparan, bukan karena bencana alam, tetapi ada saatnya manusia akan mengalami masa yang sukar justru karena manusia itu sendiri. Karena manusia mulai mencintai dirinya sendiri, manusia tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi menghargai manusia lainnya, dan saat ini manusia mulai diukur berdasarkan kemampuan dan status sosialnya. Karena keserakahan, manusia mulai menjadi binatang buas bagi sesamanya, dan hari-hari ini dunia lebih jahat dari hutan rimba, saudaraku, di mana yang kuat sedang mau menghabisi yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menghadapi masa yang sukar, dan bagaimana masa sukar itu bisa terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari yang mendatang ini? Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan jika manusia mulai meninggalkan prinsip-prinsip moral. Jadi uang memang diperlukan, jabatan juga mungkin perlu, tetapi jangan sampai kita tinggalkan prinsip-prinsip moral kita. Prinsip moral kita adalah kita harus mengasihi. Prinsip moral kita adalah menjadi berkat dan kita harus menghargai orang lain. Kita harus menuruti perintah-perintah Allah dan lebih daripada hawa nafsu daging kita. Itulah prinsip moral yang harus kita pegang di masa-masa yang sukar ini. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima, di situ dijelaskan ketika manusia membungkiri ibadah. Kalau kita lihat dari hari-hari ini, ibadah bukan sesuatu hal yang perlu diagungkan lagi bagi banyak orang. Ibadah tidak lagi dianggap penting, sehingga yang terjadi dibuat hukum atau aturan yang menekan supaya rumah-rumah ibadah tidak bisa dibangun. Bahkan ada banyak rumah ibadah dibakar, dihancurkan, orang beribadah tidak boleh. Jadi ketika manusia mulai kehilangan kesempatan untuk beribadah, manusia tidak lagi mengutamakan ibadah kepada Allah yang benar, maka manusia akan menjadi jahat bagi sesamanya. Untuk itu marilah kita menjadikan ibadah sebagai sesuatu yang utama dan yang penting sebagai dasar kehidupan kita yang kuat. Lalu di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan ingin diajar tetapi tidak dapat mengenal kebenaran. Jadi itulah masa-masa yang sukar yang akan terjadi dan kita alami hari-hari ini, di mana saat-saat ini cenderung manusia tidak mau mengenal kebenaran dan tidak mau hidup dalam kebenaran. Manusia hanya mau hidup dengan hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya sendiri, sehingga kesukaran demi kesukaran terjadi dalam hidupnya. Jika kita hidup dalam kebenaran, otomatis kita mau diajar dan belajar hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan kita menghidupi kebenaran itu setiap hari.
Lalu di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, ketika manusia menjadi bodoh, itulah masa yang sukar. Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dan orang yang memakai dasar-dasar keagamaan untuk menghalalkan segala cara dalam hidupnya, itulah orang yang bodoh. Alkitab berkata ibadah seharusnya merubah kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bukan menjadi semakin bodoh dan jahat di mata Tuhan. Jadi ibadah seharusnya membawa kita semakin hidup takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita harus tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tetap lakukan kehendak Allah dan hidup di dalam kebenaran, sehingga di masa-masa yang sukar sekalipun, kita akan tetap mampu bertahan dan dapat melewati semua tantangan dengan memiliki kepastian bahwa kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa saat ini sedang datang masa-masa yang sukar. Bukan persoalan bencana malapetaka yang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, tetapi masa-masa yang sukar sedang terjadi di mana iman kami sedang diuji. Keyakinan kami sedang diuji untuk kami boleh bertahan di dalam masa-masa yang sukar ini. Ada banyak orang yang sedang mencintai dirinya, sedang mencintai dunia ini Tuhan. Dan saat itulah iman kami sedang diuji. Apakah kami mampu tetap berdiri teguh di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun. Karena itu Tuhan, kami berdoa pagi ini, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, bawa kami untuk kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu, agar kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.